Masih dari lokasi syuting Cinta Berakhir Bahagia, selain sweetnya pengantin baru Cassandra Lee dan Ryuken Lee, maka inilah cara Christiana, pemeran Pasha Pratama, mengusir kejenuhan saat menunggu jadwal take atau pengambilan gambar. Pemirsa Silet RCTI, bunga-bunga kebahagiaan mereka indah di hati Cassandra Lee yang pada tanggal 8 Agustus 2024 lalu resmi menikah dengan Ryuken Lee. Keduanya pun tengah menikmati kebahagiaan rumah tangga, bahkan dikenal bucin satu sama lain. Seperti halnya saat baru-baru ini, Ryuken datang ke lokasi syuting Cinta Berakhir Bahagia menemani sang istri bekerja. Di sela-sela menunggu Cassandra yang memerankan sosok Hana melakukan pengambilan gambar, ia pun mengisi waktu dengan bermain gitar kesayangannya. Menariknya, alat musik itu dimiliki sejak tahun lalu dan semakin istimewa karena dihiasi dengan stiker-stiker lucu yang dibeli saat perjalanan honeymoon ke Jepang bersama Cassandra. Lantas, seperti apa kebersamaan Cassandra dan Ryuken Lee? Hari ini kita lagi ada di lokasi Cinta Berakhir Bahagia. Seperti biasa, aku ditemenin sama suami aku. Gak selalu, tapi emang pas dia ada waktu, dia bisa nemenin aku, dia pasti nemenin aku. Aku bawa gitar, biasanya aku selalu bawa gitar elektrik. Cuma kan emang gak bisa dipakai buat rame-rame, jadi aku pakai headset. Kalau pakai amplifier kan bakal berisik ya. Jadi aku selalu pakai headset, aku colokin pakai headset. Sebenarnya ini cuma gitar buat latihan aja sih. Iya, jadi emang aku juga lumayan suka anime kan, terutama One Piece nih aku beli di store official One Piece. Emang sering main gitar dia, itu emang hobi dia sih, maksudnya passion dia juga di situ. Dia emang dari dulu suka main gitar, memang musik ya biasanya aku baca buku atau kita nonton film bareng gitu. Yeah. Itu sih biasanya. Nah, kalau dia baca buku biasanya aku main gitar. Ya. Setelah selesai melakukan pengambilan gambar dan merasa cukup lelah karena sedang sibuk-sibuknya, berbincang dengan Ryuken menjadi salah satu yang membuatnya kembali bersemangat. Keduanya juga saling melempar candaan satu sama lain, seperti saat Cassandra memperlihatkan isi tas yang selalu dibawa saat syuting. Aktris cantik itu ternyata membawa banyak lipstik yang kemudian dikomentari dengan bercanda oleh suami tercinta. Ini ada tas buat pas syuting. Jadi ini kayak perlengkapan aja sih. Ini kayak tas touch up, buat touch up di lokasi, buat pas mau take, bedakan gitu. Terus ada kipas angin, sama ada catokan aku buat selalu siap untuk nyatok, sama sisir. Ini yang biasanya aku selalu harus bawa kalau misalnya mau syuting, mau take adegan. Ini selalu harus ada. Apa ya? Ya paling ini deodoran. Terus ini pensil alis yang masih baru, belum dibuka. Dan aku tuh tipe orang yang kalau misalnya make upan tuh aku suka bermain di bibir gitu. Jadi nggak banyak. Aku paling bibir sama blush on aja gitu. Itu paling minim gitu. Jadi aku tuh selalu bawa lipstick sebanyak ini. Banyak banget, tapi itu sewarna. Ini beda-beda warna. Beda-beda warna. Dan aku selalu bawa lipstick sebanyak itu kemana-mana. Yeah, jadi makanya tas aku harus gede. Biasanya kalau free dia jualan lipstick. Kalau hairstyle-nya iya, kalau aku tuh cenderung nggak pernah aku tuh tipe cewek yang cuek sama rambut gitu. Maksudnya kayak hair care tetap pasti gitu, kayak sampoan, conditioner, hair spa, hair oil gitu. Tapi
Aku tuh lebih ke kayak males stylingnya gitu. Keromantisan Cassandra dan Ryuken juga begitu terasa saat keduanya saling bertatap mata. Momen itu semakin manis saat Ryuken mencolek dagu sang istri dan membuatnya tersipu malu. Menurut mereka, perlakuan dan sikap yang sering dianggap sederhana seperti itulah yang mampu terus menjaga api cinta. Bagi Cassandra dan Ryuken, perjalanan rumah tangga mereka sejauh ini sangat menyenangkan. Meski tentunya ada beberapa adaptasi satu sama lain. Lantas, benarkah keduanya tidak merasa cemburu satu sama lain saat harus beradegan romantis dengan lawan main saat di layar kaca? Bagaimana pula batasan yang dibuat Cassandra dan Ryuken terkait profesionalitas pekerjaan? Ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Tadi lo beli apaan? Rahasia. Apaan sih, gue gak mau macem-macem ya. Dih, mau ngapain? Mau lihat lah. Ya nggak boleh. Dih, kenapa? Ya nggak boleh, rahasia. Sini dulu. Aja gitu, pasti aku juga sebagai istri ada batasan yang aku taruh ke dia juga pasti ada batasan yang dia taruh ke aku, apalagi kita sebagai sesama aktor gitu. Tapi maksudnya karena justru kita sesama aktor juga kita saling mengerti bahwa ini kerjaan dan ini karir kita gitu, dan memang pekerjaan kita yang menuntut misalnya adegan romantis atau apa gitu. Jadi kita nggak pernah ada masalah selama ini soal itu. Bosannya biasanya pas dia lagi take, aku lagi nggak ngapain kan, aku cuma standby deket dia doang di deket set, terus aku kayak ngapain ya? Tapi ya udahlah, demi ngebahagiain dia. Masih dari lokasi syuting Cinta Berakhir Bahagia, selain sweetnya pengantin baru Cassandra Lee dan Ryuken Lee, maka inilah cara Christiana, pemeran Pasha Pratama, mengusir kejenuhan saat menunggu jadwal take atau pengambilan gambar. Ya, alih-alih keluyuran tak tentu arah, suami pedangdut Siti Badriah ini memilih bermain plastisin, yaitu mainan anak-anak yang terbuat dari bahan lunak seperti tanah liat dan dapat dibentuk berbagai karakter binatang. Usut punya usut, kegemaran Christiana bermain plastisin lantaran ketularan sang buah hati Baby Sarena yang sering memainkan mainan unik ini. Dan inilah beragam karakter binatang mulai dari monyet, jerapah, zebra, dan juga karakter Patrick dari film kartun SpongeBob SquarePants hasil karya aktor penghobi tato ini. Hai pemirsa Silet, ini sekarang gue lagi ada di lokasi Cinta Berakhir Bahagia. Jadi buat killing time gue biasanya gue suka bikin prakarya. Jadi kalau misalnya lagi killing time, ini hasil killing time gue bikin iya, gue bikin zebra, monyet, terus juga ada rabbit, ada giraffe, sama ada snake, ini cobra. Ceritanya kelihatan nggak kayak kobra, apa kayak ulet kayak ulet ya. Kayak ulet bulu ya. Ya lucu sih, lumayan lah buat mainan sama Sarena di sini. Jadi kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain gue selalu bikin nih, gue sampai beli sedus banyak tuh. Ini bahannya ini kayak lilin, cuman dia bentuknya kayak slime, tapi dia bisa dibentuk-bentuk gitu tuh bisa dibentuk kayak gabus gitu. Dia bisa dibentuk. Karena kalau di rumah sama Sarena, aku suka main kayak ginian. Terus pas di sini, kayaknya seru deh main ginian. Kalau ada Sarena di sini, aku beliin tadinya gitu. Pas ada Sarena, Sarenanya belum datang, gue aja udah bikin sendiri gitu. Aku sampai beli yang sekilo. Seru banget. Tuh. Patrick. Lucu banget. Udah kering kayak gini pegang deh. Keras.
langsung keras. Selain menularkan hobinya bermain plastisin, Christiana juga berbagi cerita soal kelucuan baby Serena. Utamanya yang sempat viral saat putri gemoynya itu menolak dianggap mirip dengan Deddy Christie. Namun penolakan itu seketika berubah saat Deddy Christian menyodorkan permen. Lantas, apa resolusi Christiana di 2025 mendatang? Iya, Serena mirip Dedi, mirip Mami ya. Serena mirip Mami ya. Mirip Mami. Mirip Mami, ya udah mirip Mami. Tapi rambutnya keriting kayak Dedi. Alicia matanya kayak Dedi persis. Itu hidung, bibir, dagunya mirip Dedi. Ya Allah, ini mah anak Dedi. Mukanya mirip Dedi. Mirip Dedi ini mah mukanya. Mirip siapa? Mirip siapa? Orang mukanya mirip Dedi kok dari ujung kepala ke ujung kaki. Udah mirip Mami deh, mirip Mami deh. Udah mirip Mami. Oke, mirip Mami deh ya. Mirip Mami deh ya. Kok bisa nggak mau mirip bapaknya sih? Hei, bapak kamu tuh juga nggak jelek, hei. Kok benci banget mirip bapaknya? Ada brewoknya ya. Cantik banget sih. Serena, Dedi mau nanya dong. Serena mirip Mami apa Dedi? Dedi. Oh, mirip Dedi sekarang. Oh, alisnya mirip Dedi ya? Matanya mirip Dedi? Ya. Hidungnya mirip Dedi? Rambutnya mirip Dedi? Bibirnya mirip Dedi? Kok sekarang jadi mirip Dedi, kenapa? Nanti Mami Adi ya. Oh, nanti mirip Mami lagi ya? Kalau hari ini mirip Dedi? Oh ya Allah, jadi hari ini boleh mirip Dedi ya? Terima kasih ya Serena. Harus gua sogok permen dulu baru mirip Dedi mau. Nggak tahu, lucu banget Serena. Jadi mungkin suka ngedance dari Siti ya. Suka joget, suka nyanyi dari Siti itu kayaknya. Terus suka gambar, suka main kayak gini-ginian. Itu dari aku. Ada semuanya nurun. Kok kadang-kadang tiba-tiba acting, dia pingsan katanya. Dia lagi masak terus tiba-tiba jatuh, terus kita tuh harus timpalin. Kenapa Bu? Ibu harus kenapa Bu? Kita harus gituin. Kalau nggak dia marah. Solusi aku adalah tahun 2025 sukses menjadi ayah dan suami yang baik untuk anak dan istri. Jadi, itu aja sih. RCTI bersama Langit Musik mempersembahkan penghargaan paling prestisius bagi insan musik Indonesia, Indonesian Music Awards 2024. Dimeriahkan oleh performers yang luar biasa. Saksikan Indonesian Music Awards live di